Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu tercurah dan melimpah untuk setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami. Kami mau disapa oleh kebenaran firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Salam saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Seperti yang saya sebut dari bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat hati, di saat keberadaan diri sedang terpuruk, sedang terhempas, maka pengharapan itu menjadi tetes air, menjadi sesuatu yang sangat melegakan, yang sangat menghiburkan, yang sangat memberi kekuatan ketika dihadirkan sebuah pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti oase di padang gurun, menderita, bergumul dalam perjalanan kehidupan ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda sedang bergumul pada saat ini, sedang menderita pada saat ini, kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kuatmu, kuat setiap kita. Walaupun mungkin versinya berbeda. Tapi intinya adalah ketika hidupmu di dalam pergumulan, ketika hidupmu di dalam penderitaan, ketika hidupmu seakan tanpa arah di dalam hari-hari kehidupanmu, Yohanes menyapamu. Yohanes memberikan nubuatan itu, memberikan pengharapan itu untuk setiap orang percaya pada saat ini. Kalau ketika itu Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, Yohanes sebagai penulis dari kitab ini mengalami penderitaan yang sangat. Bahkan ketujuh jemaat ketika itu mengalami penderitaan yang luar biasa oleh kekaisaran Domitianus ketika itu. Dipaksa menyembah berhala, dipaksa menyembah dewa-dewa, bahkan lebih parah lagi dipaksa menyembah kaisar dan mengatakan bahwa kaisarlah Tuhan yang sejatinya di dalam kehidupan mereka. Tidak sedikit mereka yang terhancur, terhempas, bahkan menjadi sarapan binatang-binatang buas ketika itu. Mereka menderita, mereka bergumul, mereka hancur, mereka luluh lantak. Saudaraku, kitab ini diberikan nama kitab Wahyu, sesuatu yang diungkapkan. Bahasa Inggris mengatakan revelation, mereveal, mengungkap, membuka tabir, membuka rahasia itu. Rahasia apa yang dimaksud? Yohanes hadir dengan nubuatannya bahwa langit baru, bumi baru itu akan terjadi. Langit baru, bumi baru itu akan nyata di dalam kehidupan. Penderitaan, pergumulan yang dialami oleh orang percaya ketika itu, dan juga yang dialami penderitaan, pergumulan, kesesakan yang dialami orang percaya ketika saat ini juga.
Ini menjadi kuat setiap kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam nubuatannya, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan sejatinya dikatakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nubuatan ini menjadi kuat setiap kita yang menderita oleh pergumulan. Imanmu menegakkan kebenaran firman Tuhan, menyatakan, menghadirkan suara Allah, suara kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Benar, Tuhan Yesus sudah berpesan, Tuhan Yesus sudah mengatakan jauh sebelumnya bahwa orang-orang percaya itu akan menderita, orang-orang percaya itu akan menghadapi tantangan, orang-orang percaya itu seperti diutus ke tengah-tengah serigala. Dunia ini akan membenci setiap mereka, bahkan dunia ini tidak bersahabat dengan mereka. Tapi saat ini, firman Tuhan ini menjadi pengharapan yang baru, menjadi sebuah kekuatan yang baru bagi setiap kita, the new blood, darah segar buat setiap kita untuk bangkit, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan mengatakan, Yerusalem yang baru itu turun dari surga, hadir di tengah-tengah kita. Bahkan lebih lagi dikatakan, aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Itu artinya apa? Benar, bangsa-bangsa ketika itu, orang-orang percaya ketika itu, sepertinya tidak lagi merasakan hadirnya Allah di dalam kehidupan mereka. Mungkin karena pergumulan, mungkin karena penderitaan, sering membuat kita terhempas, bahkan hancur, bahkan lebih parah lagi, merasakan bahwa Allah itu tidak bersahabat, tidak berteman, tidak hadir, tidak Immanuel beserta dengan kita. Saudaraku, dipastikan itu adalah pemahaman yang salah. Dipastikan itu adalah iman yang tidak benar. Sebab Allah itu selalu setia hadir dalam kehidupan kita. Bahkan nats firman Tuhan pada saat ini lebih lagi mengatakan, Dia ada, diam bersama-sama dengan mereka. Dia ada, diam bersama-sama dengan kita. Bahkan lebih lagi dikatakan, umatnya, mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, milikilah iman pengharapan yang sejatinya, yang dinyatakan oleh nubuatan Yohanes ini kepada setiap kita. Yohanes bukan tidak bergumul, Yohanes terbuang. Yohanes bukan berada di dalam sukacita ketika menuliskan ini. Dia juga menjadi pribadi yang terpenjara. Tapi suara kenabian itu, suara nubuatan itu justru datang dari seorang yang menderita, dari seorang yang diasingkan ketika itu, karena dianggap menjadi bidat, karena dianggap menjadi pribadi yang mengajarkan ajaran yang tidak direstui, yang tidak diberkati di tengah-tengah kehidupan kekaisaran Romawi ketika itu. Tapi lihatlah nubuatan yang datang kepada Yohanes ini, pewahyuan yang datang kepada dia, mengatakan bahwa Allah akan diam, bahwa Allah ada bersama-sama dengan mereka. Bukankah itu menjadi kuat kita? Bukankah itu semangat yang baru bagi setiap kita? Ketika kita mengimani bahwa Allah ada bersama dengan kita. Siapa lagi yang berani? Siapa lagi yang bisa melawan, menentang kehidupan kita? Maka pergumulan itu, maka tantangan itu, tidak akan kita rasakan. Pertentangan itu, ratapan itu akan diubahkan seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat itu. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allahmu bekerja. Yesusmu ada di dalam kehidupanmu. Dan Dia bekerja menghapus setiap air matamu. Untuk air mata penderitaan, air mata pergumulan, Dia ubahkan menjadi mata air sukacita. Dia ubahkan menjadi mata air kehidupan. Perkabunganmu untuk segala sesuatu kesedihan yang engkau alami, engkau ratapi pada saat ini, itu diubah, digantikan dengan sukacita yang lama telah berlalu. Saudaraku dalam kasih Tuhan, firman Tuhan ini menjadi kuat setiap kita. Bahkan terlebih ketika firman Tuhan ini dihadirkan dan dikaitkan dengan
minggu ujung tahun kuliah, mengingat orang-orang yang telah lebih dahulu pergi meninggalkan setiap kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa pentingnya mengingat orang-orang yang lebih dahulu pergi meninggalkan setiap kita? Firman Tuhan ini mengajar setiap kita bahwa kalau dunia ini memandang bahwa yang ada di dalam kehidupan ini hanyalah hidup dan mati, tapi bagi orang Kristen, setelah mati juga ada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Ingatlah orang yang telah mati. Ingatlah orang yang sudah lebih dahulu pergi meninggalkan kita. Tapi percayalah bahwa kematian pun tidak bisa memisahkan setiap kita dari kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mengingat orang yang lebih dahulu meninggalkan kita, itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Itu artinya kita diajarkan untuk memahami bahwa ada akhir dari kehidupan ini. Itu artinya kita diajarkan untuk memahami bahwa benar ketika dunia ini menyesakkan, ketika dunia ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan, kita percaya bahwa benar dunia ini bukan tempat kita, bumi ini bukan tempat kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, benar mengingat yang meninggal itu bisa mendatangkan sukacita, bisa juga mendatangkan duka cita dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan akan mengubahkannya. Tangismu akan diubahkan. Ratamu akan diubahkan. Dan ingatlah bahwa janji Tuhan, Dia akan membangkitkan setiap kita. Dia akan mengumpulkan kita. Semua orang percaya akan dikumpulkan di satu tempat. Dan kita akan diberikan kehidupan yang kekal di dalam hari-hari hidup kita. Maka saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita pada saat ini? Yang pertama, tetaplah kuat dalam menghadapi penderitaan. Apapun bentuk penderitaan yang kita alami. Kalaupun dunia ini, bumi ini tidak bersahabat denganmu, orang-orang di dunia ini tidak bersahabat dan tidak menyukaimu oleh kebenaran firman Tuhan yang kau nyatakan dalam kehidupanmu, kuatlah dan tetap tabah di dalam pengharapan itu. Penderitaan seperti apapun itu. Yang kedua, pahami dan bersiaplah bahwa segala sesuatu memang akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Maka siapkanlah dirimu untuk menghadapi bahwa ada akhir dari segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhanlah yang berotoritas dalam kehidupan kita. Di tangan Tuhanlah kuasa itu. Kuasa pemulihan, kuasa pembaruan, kuasa mengubahkan sesuatu dari yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di tangan Tuhanlah sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Maka yang terbaik adalah datanglah kepada Tuhan. Bawalah pergumulanmu, bawalah penderitaanmu. Maka Tuhan akan mengubahnya seperti apa yang Tuhan mau terjadi atas setiap rancangan. Yang berikut refleksi bagi setiap kita. Ketika firman Tuhan menyapa kita, langit baru, bumi baru. Ini juga menyapa kita untuk menjaga lingkungan kita. Lihatlah iklim sekarang, lihatlah cuaca sekarang yang sangat-sangat tidak bersahabat. Itu semua karena apa? Itu karena semua ulah kita yang tidak benar, ulah kita yang tidak mencintai bumi dan isinya ini. Kita tidak memeliharanya dengan baik. Akhirnya dia menyiksa tanda petik kehidupan kita. Maka cintailah dunia ini, maka cintailah bumi ini. Tetaplah menjadi pribadi yang menjaga kebersihan. Tetaplah menjadi pribadi yang menjaga kehijauan. Tetaplah menjadi pribadi yang melestarikan, bukan merusak, bukan menghancurkan. Lalu apa yang terakhir? Sesuai dengan minggu mengingat kematian orang yang lebih dahulu meninggalkan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, mumpung Tuhan masih beri waktu bagimu, mumpung Tuhan masih beri waktu bagi setiap kita, dan kalaupun kita harus berakhir, maka hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Berikanlah nafasmu untuk kemuliaan Tuhan. Berikanlah detak jantungmu untuk mengisi langkah-langkah kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan hadirmu, langit bumi baru itu telah nyata. Itu bukan bicara nanti, tapi juga bicara tentang hari ini, saat ini, ketika engkau hadir menjadi pribadi yang menghadirkan pembaruan perubahan itu di dalam kehidupan kita. Dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan teramat baik di tengah pergumulan, di tengah penderitaan kami, apapun itu. Tuhan menghadirkan
pengharapan bagi setiap kami. Bahkan penderitaan itu Tuhan ubahkan. Bahkan tangis itu Tuhan akan ubahkan menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, terjadilah seperti yang Engkau mau. Amin.